Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B, mata kuliah metodologi penelitian yang beranggotakan saya Ahmad Jalwi-Jayanto, kemudian Pak Wardoyo, Pak Sutardi, Pak Herwan Andayani, Pak Primus Kurniawan, Pak Wahuri, Pak Rosidin, Bu Panji, dan Bu Gusti akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian kuantitatif. Yang pertama, validitas. Validitas instrumen dapat dibuktikan dengan beberapa bukti. Bukti-bukti tersebut antara lain secara konten atau dikenal dengan validitas konten atau validitas isi, secara konstruk atau dikenal dengan validitas konstruk, dan secara kriteria atau dikenal dengan validitas kriteria. Validitas konten. Validitas konten atau validitas isi fokus memberikan bukti pada elemen-elemen yang ada pada alat ukur dan diproses dengan analisis rasional. Validitas konten dinilai oleh ahli. Lalu ada validitas konstruk. Validitas konstruk fokus pada sejauh mana alat ukur menunjukkan hasil pengukuran yang sesuai dengan definisinya. Jika definisi telah berlandaskan teori yang tepat, maka pertanyaan atau pernyataan item soal telah sesuai. Maka instrumen dinyatakan valid secara validitas konstruk. Ini menurut Frankel dan Wallen dan Hyun tahun 2012. Lalu ada validitas kriteria. Validitas kriteria fokus pada membandingkan instrumen yang telah dikembangkan dengan instrumen lain yang dianggap sebanding dengan apa yang akan dinilai oleh instrumen yang telah dikembangkan. Validitas kriteria ada validitas kriteria prediktif dan validitas kriteria bersamaan atau konkuren. Lalu ada reliabilitas. Reliabilitas instrumen dapat diuji dengan beberapa uji reliabilitas. Yang pertama adalah tes retest. Yang kedua ekuivalen, dan yang ketiga adalah internal konsistensi. Tes retest. Pengujian reliabilitas dengan tes retest dilakukan dengan cara mencobakan satu jenis instrumen beberapa kali pada subjek atau responden yang sama. Reliabilitas instrumen diukur dari koefisien korelasi antara percobaan pertama dengan percobaan selanjutnya. Instrumen dinyatakan reliable jika koefisien korelasi positif dan signifikan. Korelasi antara hasil uji pertama dengan hasil uji selanjutnya diuji dengan korelasi produk moment untuk mencari koefisien korelasinya. Signifikansi koefisien korelasi dapat ditentukan dengan dua cara. Cara pertama dengan membandingkan koefisien korelasi dengan tabel R produk moment. Cara kedua dengan uji T menurut Sugiono pada tahun 2014. Untuk rumusnya bisa dilihat di samping. Lalu ada cara ekuivalen. Pengujian reliabilitas dengan uji ekuivalen dilakukan dengan cara mencobakan instrumen yang berbeda tetapi ekuivalen atau sebanding atau sepadan. Percobaan dilakukan satu kali saja pada responden yang sama. Reliabilitas instrumen diukur dari koefisien korelasi antara percobaan instrumen satu dengan percobaan instrumen yang lainnya. Instrumen dinyatakan reliable jika koefisien korelasi positif dan signifikan. Pengujian koefisien korelasi dan signifikan dilakukan seperti pada uji tes retest menggunakan rumus korelasi produk moment dan diujikan signifikansinya menggunakan R-tabel atau uji T. Internal konsistensi. Pengujian reliabilitas dengan uji internal konsistensi dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja pada subjek penelitian. Pengujian ini dapat dilakukan dengan teknik belah dua atau split half dan Spearman-Brown, atau juga dengan KR20 dan KR21, atau dengan teknik alpha Crouch-Benz. Spearman-Brown atau split half.
Rumusnya dapat dilihat, pengujian reliabilitas dengan uji internal konsistensi teknik split half dari Sperman-Brown dilakukan pada instrumen yang memiliki satu jawaban benar. Instrumen tersebut misalnya pilihan ganda, mencocokkan, dan yang lainnya yang hanya memiliki satu jawaban benar. KR20 dan KR21. Teknik pengujian reliabilitas dengan uji internal konsistensi yang selanjutnya dibahas adalah teknik Courder-Richardson atau sering disingkat KR. Instrumen yang dapat diuji reliabilitasnya menggunakan KR adalah instrumen dengan satu jawaban benar saja. Rumus KR yang sering digunakan adalah KR20 dan KR21. Bisa dilihat yang atas itu adalah KR20, yang bawah adalah KR21. Alpha Crunchbase. Pengujian reliabilitas menggunakan uji alpha Crunchbase dilakukan untuk instrumen yang memiliki jawaban benar lebih dari satu, menurut Adamson dan Prion tahun 2013. Instrumen tersebut misalnya berbentuk essay, angket, atau kuesioner. Rumusnya dapat dilihat di samping. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.